Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Leo Chandra dan juga Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang kemudian kita akan ini membahas bagaimana juga pungli ini sering kerap terjadi di kawasan Tanah Abang, tepatnya di Blok G. Saya akan mewawancara dan coba mencari bersama ya Pak ya, kita akan coba jalan ya Pak untuk menyisir lokasi yang memang menjadi banyak terjadi pungli itu ya Pak, ataupun parkir liar itu sering terjadi. Juru parkir liarnya. Juru parkir, betul sekali Pak. Jadi ini kita akan coba untuk mencari. Nah biasanya Pak, kalau di lokasi-lokasi ini selain pedagang Pak, warga itu suka memarkirkan parkirannya. Padahal kan, kalau misalnya kita lihat kan di sini sudah sangat dekat. Iya, sangat dekat sekali ya tempat parkir ya Pak. Ya. Tapi balik lagi, warga memilih alternatif yang mungkin harganya jauh lebih murah Pak kalau ketika di jalan raya Pak. Justru mereka pada saat di sini di jalan itu akan sangat mahal. Karena juru parkir liar ini mereka akan mematok dengan sesukanya. Misalnya roda 2 10.000. Sementara kalau di dalam roda 2 2.000, 3.000. Artinya masyarakat kita masih males untuk berjalan kaki. Padahal lokasi parkir roda 2 bisa dilihat hanya di seberang trotoar ini. Tapi mereka ada kebiasaan kalau bisa begitu mereka belanja sepatu, ada PKL, mereka langsung parkir di depan PKL itu dan langsung nyebrang untuk belanja. Ini jadi ada habit kita yang sangat malas berjalan kaki. Ini tentu perlu edukasi, sosialisasi sehingga semuanya aman. Dan yang paling utama, karena keengganan mereka untuk menuju lokasi parkir yang resmi, maka ini menimbulkan ada potensi juru parkir liar itu muncul. Tentu jika tidak ada keengganan itu, juru parkir liar mau memarkirkan siapa? Karena semuanya sudah tertib untuk ke lokasi-lokasi parkir yang tersedia. Berarti menarik sekali Pak. Berarti adanya kurangnya edukasi dan juga kurangnya sosialisasi ya Pak ya, terkait dengan edukasi, sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Betul. Tentu secara bertahap kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi edukasi yang kita harapkan dari pribadi warga itu menjadi kesadaran kolektif yang kemudian semuanya menuju kepada bagaimana kita tertib dalam setiap elemen kehidupan ke depannya. Jadi tidak hanya parkir, tetapi juga contoh menuju ke layanan angkutan umum cukup berjalan kaki, trotoar sudah dibangun dan seterusnya. Pak, kemudian kan kita lihat nih Pak, ini sudah ada disiapkan mobil truk ya Pak ya, dari Disub sendiri untuk kemudian ini tujuannya apa Pak? Apakah mengamankan atau jadi bagi kendaraan roda 2 yang mereka parkir di badan jalan atau di trotoar, ini otomatis melanggar dan kemudian kami melakukan operasi untuk pengangkutan. Jadi mereka diangkut, dipindahkan dan kemudian diberikan tilang oleh rekan-rekan kepolisian kepada yang bersangkutan. Berarti artinya Pak ini tujuannya untuk mengamankan adanya motor-motor yang memang parkir sembarangan seperti itu ya Pak ya? Parkir sembarangan roda 2 itu dilakukan pengangkutan, bahkan potensi untuk jika ternyata begitu masif, kita lakukan juga yang namanya cabut pentil. Sementara untuk roda 4, ya agar di kawasan ini tidak terjadi parkir liar, kami standby-kan unit derek. Kita bisa lihat di belakang, itu unit dereknya sudah di standby-kan. Harapannya warga yang menuju ke kawasan itu begitu melihat unit derek, mereka tidak akan berniat untuk parkir dan menuju ke lokasi parkir yang sudah ditentukan. Pak, ini kita akan coba cari salah satu warga ya Pak ya. Selamat pagi Ibu, izin dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Zuhro. Ibu Zuhro, ya. Bu, Ibu sering datang ke Tanah Abang ini Bu? Iya, udah lama dagang Tanah Abang. Ke anak Kulot udah lama Pak, udah tahunan di sini, tapi alhamdulillah. Bu, gimana Bu Ibu melihat secara parkir yang sembarangan seperti itu dan kemudian kemarin? Iya, banyak parkir liar sembarangan, tapi sekarang udah aman. Nggak ada, jarang, paling tukang ojek doang. Gitu. Nah, kalau Ibu sendiri kan sebagai pedagang Bu, melihat tidak teraturnya Bu parkir liar itu Bu, seperti apa Bu? Parkir liar sekarang udah nggak ada lagi sejak udah di ini semua namanya seperti bapak-bapak itu udah parkir liar udah diamanin gitu ya. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Juhro. Ibu Juhro. Ibu berdagang di mana Bu? Itu dagang di lokasi sebelah situ Pak. Sebelah situ. Saya dagang celana kulot. Berarti kan artinya Ibu juga aktivitas sehari-harinya melihat parkir liar ya Bu ya? Aktivitas sehari-hariannya memang di sini saya Ibu Juhro ya.
Nah, Pak, Ibu, kemudian ini kan sudah ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ibu. Apa harapannya, Ibu, untuk menertibkan adanya parkir liar yang nanti akan Harapannya supaya aman. Iya, supaya aman dan nyaman gitu dagang di sini. Tapi memang dari dulu saya dagang di sini, Pak, nggak aman. Udah aman ya. Berarti iya. artinya bisa dikatakan bahwasannya memang dari Dinas Perhubungan sendiri pun udah ada keamanan yang diberikan di Tanah Abang ini, ya, Bu, ya? Iya, banyak harapan, Pak, yang saya petik dari sini. Betul. Berarti Iya. adanya oknum-oknum nakal ya, Bu, ya, Iya. yang masih suka nakal untuk melakukan parkir liar itu, ya, Bu, ya? Iya, kalau parkir liar sejak ada bapak-bapak ini semua udah pasti aman lah. Pasti Ya, aman. paling ya mangkal ada tukang ojek doang. Oke, siap. Makasih ya, Ibu, ya. Selamat beraktivitas kembali. Kita akan coba berwawancara Bapak lagi ya. Makasih. Pak, tadi kita sudah mendengar salah satu warga juga, Pak. Coba kita akan cari lagi salah satu warga lainnya juga. Tapi memang aktivitas di sini belum terlalu banyak warga ya, Pak, ya. Jadi memang aktivitas di Tanah Abang sendiri itu mulai padat ketika siang hari ya, Pak. Pertama, saat ini baru selesai Idul Fitri dan libur Lebaran, sehingga masyarakat belum terlalu ramai yang di kawasan. Mungkin dalam 2-3 minggu ke depan ini akan sangat padat karena kita akan menghadapi juga rencana ke depan untuk Idul Adha. Tentu kepadatan akan terjadi. Saat ini juga kita melihat masih cukup lengang. Yang berikutnya tentu kami bersama jajaran terus melakukan pengawasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan. Nah, tadi kita melihat salah satu warga yang juga mengatakan bahwasannya dia merupakan seorang pedagang di Tanah Abang sendiri dan dia merasakan sudah ada ketertiban itu, Pak. Cuman ya balik lagi, kenapa kemudian kasus pungli ini viral, Pak? Apakah ada kesulitan tersendiri, Pak, untuk menghadapi pertama, pungli? jadi sebagaimana kita ketahui, jajaran bertugas itu mengamankan. Kemudian setelah dilihat aman, ini tentu harus melakukan pengawasan. Karena pengawasannya tidak hanya di Jalan Kebun Jati, tetapi juga di kawasan Fahrudin sampai dengan di depan Blok A, juga yang di kawasan Jati Bunder, Jalan Jati Bunder. Ini tentu perlu mobilitas tinggi. Pada saat petugas kami melakukan mobilisasi tadi, muncul 1-2 orang yang kemudian menggunakan situasi ini, dan kemudian ada keengganan masyarakat kita untuk menuju ke lokasi parkir yang sudah tersedia. Tadi saya sudah sampaikan, di Blok A tersedia di lantai 7, 8, dan seterusnya. Di Blok B ada di basement. Di Blok F sini tersedia juga lokasi parkir 3-4 lantai tersedia. Bahkan di depan ini bisa dilakukan parkir paralel on street maupun serong. Artinya secara ruang parkir yang ada itu tersedia cukup. Tetapi ada keengganan masyarakat untuk malas berjalan kaki. Sehingga mereka memilih, ada yang memarkirkan kendaraan saya di depan tanpa melihat atribut bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan uniform untuk parkir. Ini yang menyebabkan masyarakat kemudian dipatok secara sangat mahal, dan kemudian tentu kami untuk mengantisipasi juru parkir liar ini bekerja sama dengan rekan-rekan kepolisian. Terakhir kemarin yang memungut 60.000 tadi, ini sudah ditangkap oleh jajaran Polsek Tanah Abang dan sudah ditindaklanjuti. Artinya kami koordinasi sinergi untuk melakukan pengamanan dan ketertiban di kawasan ini. Oke, Pak, terakhir, Pak, sebelum kita menutup wawancara kita ini, Pak, apa himbauan Bapak sendiri untuk kepada masyarakat agar terhindar dari terjadinya pungli lagi, Pak? Ya, baik. Kami menghimbau pada masyarakat untuk yang akan berkunjung ke kawasan Tanah Abang menggunakan kendaraan pribadi, silahkan parkirkan kendaraan Anda di tempat-tempat parkir yang sudah tersedia. Di Blok A ada, di Blok B ada, di Blok F bahkan sangat memadai. Di ruang jalannya pun mencukupi untuk di Jalan Kebun Jati 18 itu mencukupi sekitar 50 satuan ruang parkir. Artinya selain di gedung juga ada tersedia di bawah, untuk roda 2-nya pun tersedia. Silahkan parkir di sana. Bagi yang sekiranya tidak membutuhkan membeli barang yang masif dan cukup dibawa di tinteng, itu silakan gunakan angkutan umum yang tersedia. Menggunakan KRL bisa langsung turun di stasiun Tanah Abang dan menggunakan jembatan multifungsi, multiguna untuk menuju ke kawasan ini untuk berbelanja. Atau gunakan angkutan Transjakarta dari manapun Anda, itu bisa langsung menuju ke kawasan Tanah Abang ini. Dengan upaya ini tentu kita sama-sama menjaga ketertiban
dan keamanan serta kelancaran lalu lintas yang ada di kawasan ini. Terima kasih. Oke, baik. Pak, sekali lagi terima kasih Pak Syafrin untuk waktu dan kesempatannya kita bisa ngobrol terkait dengan adanya pungli ini, Pak. Itu dia tadi, Pala dan juga Putri, bagaimana kemudian kita sudah membahas terkait dengan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk dapat terhindar dan tidak terjadi lagi yang adanya namanya pungli. Apa kabar Indonesia Pagi on location? Kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra yang sudah memberikan bahasan komprehensif terkait dengan tarif juru parkir liar di Tanah Abang.